Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan kali ini kami akan ajak Anda untuk menyaksikan jalannya sidang untuk terdakwa Kasranto, salah satu terdakwa yang masuk dalam lingkaran peredaran narkoba yang juga menjerat ex-Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa berikut ini. Atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, di mana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsafi hakikat dari tindakan yang akan dilakukannya dan mengetahui ketercelaannya dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan hal tersebut bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Bahwa di persidangan ini penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Kasranto setelah diperiksa dan teliti identitasnya oleh majelis hakim ternyata sama dengan tes terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan penuntut umum dengan baik. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukannya ada alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa berdasarkan pasal 97 dan 91 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika penyisihan barang bukti narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara atau kepentingan latihan. Unsur tanpa hak ini berkaitan dengan unsur melawan hukum dalam hukum pidana. Menurut pendapat Profesor Simons yang dikutip oleh S.R. Sentori dan E. Kanter yang tuangkan dalam buku Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya menyebutkan bahwa bagi para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dalam perumusan suatu delik, apabila bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum, karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki, dan dalam rangka penuntutan atau mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum itu dalam norma delik menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Selanjutnya, penganut bersifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian, dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur sudah sendirinya bersifat melawan hukum ada dan tidak perlu lagi dibuktikan. Tetapi jika dengan tegas dicantumkan bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum itu. Barulah seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut. Pendirian ini dihubungkan pula dengan sejarah pencatuman bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, yaitu kekhawatiran jika bersifat melawan hukum tidak disebut sebagai unsur delik, maka seorang yang benar-benar menjalankan hak atau kewajibannya akan dianggap telah melakukan suatu delik tertentu. Menurut pendapat Dr. Adam H. Jamiesa dalam bukunya Hukum Pidana Material dan Formil Korupsi Indonesia, penerbit Bayu Media Publishing edisi pertama tahun 2003, disebutkan bahwa tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum di sini adalah berasal dari kata waderrechtlich yang memang lazim disunahkan dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan lain sebagainya. Menurut pakar hukum Pavla Mintang yang mengutip pendapat Heswinkel Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat, ditinjau dari penempatan dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan tanpa ada hak yang ada pada diri seorang, yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik pasal 548 sampai 551 KUHP. Dijelaskan oleh Lamintang bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah waderrechtlich. Menurut Lamintang, waderrechtlich
meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seorang atau kewenangan. Atau atas dasar itu makna atas atau arti dari frasa tanpa hak dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Linda Pujastuti alias Anita, saksi Janto Paruluhan Situmorang, saksi Muhammad Nasir alias Daeng, saksi Ahmad Darmawan alias Ambon, serta didukung oleh barang bukti, petunjuk, dan alat bukti surat yang telah diajukan di hadapan persidangan akuo, telah diperoleh fakta mengenai tujuan terdakwa terhadap narkotika jenis sabu adalah untuk dijual dalam rangka memperoleh keuntungan berupa uang, bukan untuk kepentingan pembuktian di perkara, kepentingan pelatihan, atau kepentingan pelayanan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan pasal 7 dan pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian, unsur yang tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.